Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Gani, NIM 81114203880. Saya sebagai Ketua PKMAI yang akan membahas mengenai tinjauan hukum yuridis normatif mengenai dilema pemerintah memilih antara ekonomi atau hak asasi manusia dalam masa pandemi. Yang kedua ada anggota saya, Wafirlana Ziaul Aulia Taufikur Rahman dengan NIM 811142037. Yang kedua ada yang ketiga ada Septiara Sukmarisa dengan NIM 81114192279. Ini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian. Yang kedua ada pembahasan. Di pembahasan ini akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang terakhir ada penutup. Di penutup ini akan diisi simpulan dari pembahasan rumusan masalah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dijamin melekat pada setiap individu. Pada masa pandemi COVID-19, keadaan HAM pada para pekerja menjadi semakin parah. Hal ini dikarenakan berhentinya kegiatan ekonomi dan berakibat berhentinya perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan jalan alternatif, salah satunya adalah PHK. Hal ini membuat PHK semakin menjadi-jadi di Indonesia. Karena banyak pekerja yang mendapatkan PHK saat pandemik, maka nampaknya sangat perlu adanya suatu keadilan, perlindungan, serta kepastian hukum yang jelas bagi tenaga kerja dan buruh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, langkah apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai fluktuasi ekonomi dan hak asasi manusia dalam hal bekerja di masa pandemi. Yang kedua, ada apakah langkah yang diambil tersebut sudah efektif untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan hak asasi manusia di masa pandemi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Wafir. Untuk pembahasan rumusan permasalahan 1, yakni langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan hak asasi manusia dalam hal bekerja di masa pandemi. Pada tahap awal, disediakan dana senilai 46,6 miliar US dollar untuk penanganan pekerja yang berdampak saat pandemi, termasuk dana sebesar 17,2 miliar US dollar yang digunakan sebagai stimulus bagi pelaku ekonomi. Sekretaris Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, intensif ekonomi tersebut ditujukan agar para pelaku ekonomi melanjutkan kegiatan usahanya sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Kebijakan kedua terdiri dari peluncuran program intensif pajak penghasilan, yakni dengan membuat pinjaman atau kredit sebagai pembayaran lebih fleksibel, serta kebijakan membuat keringanan bagi 56 juta pekerja di sektor formal sebagai kontribusi yang lebih fleksibel dari jaminan sosial untuk pekerjaan. Kebijakan ketiga, melalui kebijakan dengan cara memberikan bantuan sosial kepada pekerja sejumlah 70,5 juta orang yang tergolong kurang mampu dan lanjut usia. Langkah keempat, dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK. Hal ini dilakukan pemerintah dengan cara menciptakan intensif pelatihan dengan target 3,5 hingga 5,6 juta penerima. Kebijakan kelima merupakan peningkatan berbagai program perluasan kesempatan kerja seperti teknologi tepat guna, padat karya produktif, wirausaha, dan usaha menyerap tenaga kerja. Langkah keenam adalah memberikan pedoman bagi pengusaha dan karyawan terkait jaminan pekerja atau karyawan apabila ditemukan penyakit sewaktu bekerja akibat COVID-19. Oke, next. Khatib Basri melakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan ekonomi di Indonesia saat pandemi. Yang pertama, untuk meredam perlambatan ekonomi, maka dilakukan belanja besar-besaran. Langkah ini dipilih karena perekonomi membawa krisis ekonomi. Dan diperkirakan belanja publik sebagai alat untuk memanfaatkan pemulihan ekonomi tersebut. Selain itu, tujuannya agar sektor UMKM dan swasta diharapkan dapat pulih dengan cepat. Untuk yang kedua, dibentuknya Komite Perundingan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh pemerintah.
Ketiga, pemerintah merevitalisasi UMKM. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi pinjaman kredit bunga rendah. Untuk yang keempat, untuk memutar roda perekonomian, maka pemerintah menempatkan uang dengan jumlah besar di berbagai bank negara lain. Dana sebesar 30 triliun pada gabungan bank-bank milik negara, sedangkan untuk bank pembangunan daerah sebesar 11,5 triliun rupiah. Strategi terakhir, kelima, pemerintah menjamin pinjaman modal kerja bagi pelaku usaha. Selanjutnya, pembahasan kedua dijelaskan oleh Raffi. Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah 1, hal tersebut memberikan suatu kesempatan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit. Mulai banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dengan adanya new normal, kegiatan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Pada kuartal 3, pendapatan Indonesia naik sebesar 3,4%. Tetapi ternyata hal ini masih kurang efektif. Kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 1 Juni 2020 adalah 467 kasus. Setelah adanya kegiatan new normal, kasus COVID-19 menjadi bertambah hingga 2.775 kasus. Hal ini tentu berdampak pada bidang kesehatan. Sistem kesehatan Indonesia menjadi hampir kewalahan karena meningkatnya kasus COVID-19 secara tajam. Hanya dalam waktu 90 hari, kasus COVID-19 per hari di Indonesia meningkat hingga 594%. Hal ini berarti langkah pemerintah masih kurang efektif untuk meredam penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 yang terus bertambah memiliki beberapa penyebab seperti kurang perhatiannya masyarakat terhadap pandemi COVID-19, jumlah tes untuk pemeriksaan COVID masih terlalu lama dan kurang memadai, masih banyak orang yang memiliki stigma buruk tentang penderita COVID-19, protokol kesehatan masih kurang ketat di era new normal, dan terakhir ada yang masih memberikan informasi hoax mengenai COVID-19 di masyarakat. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Sudah semestinya pemerintah dan warga negara bekerja sama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Apabila kegiatan new normal dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku, maka akan menurunkan kasus COVID-19 dan membangkitkan ekonomi di era pandemi. Masih banyak masyarakat yang kurang aware mengenai masalah COVID-19. Pemerintah dapat menambah jumlah tes COVID-19, jumlah vaksin COVID-19, mengetatkan aturan tentang new normal, meluruskan stigma buruk mengenai penderita COVID-19, dan memberikan sanksi yang tegas kepada penyebar informasi hoax tentang COVID-19. Apabila hal ini bisa dilaksanakan, maka kesempatan efektivitas program pemerintah akan meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan, akan dijelaskan oleh Untuk yang terakhir ini kesimpulan. Masalah ketenagakerjaan bukanlah masalah yang baru. Pada saat pandemi COVID-19, beberapa aktivitas ekonomi terhenti seperti bidang pariwisata, makanan, dan tekstil. Hal ini berdampak pada perusahaan yang akhirnya terpaksa merumahkan karyawannya. Pada awal pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pariwisata. Namun hal ini dinilai kurang tepat karena masih banyak bidang lain yang terdampak seperti kesehatan, tekstil, dan bahan pangan. Pada kuartal 1 dan 2, ekonomi Indonesia menurun karena aktivitas ekonomi terhambat dan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Hal ini membuat pemerintah melakukan aturan new normal. Aturan new normal memberikan dampak yang baik bagi ekonomi Indonesia. Pada kuartal 3, ekonomi Indonesia mulai naik. Hal ini ternyata berdampak pada bidang kesehatan. Penyebaran COVID-19 menjadi semakin meluas. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturan dan masyarakat yang abai terhadap pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia menjadi naik, namun kasus penyebaran COVID-19 semakin meluas. Hal ini bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.